Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Matla' syarah atas kitab Matan Isaguji. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan terkait Al-Kulliyatul Khamas, lima universal yang masuk ke dalam kategori dzati. Al-Kulliyatul Khamas yang masuk kategori dzati itu ada tiga. Pertama adalah jenis, yang kedua adalah nau, yang ketiga adalah fasal. Jenis sudah dijelaskan sebelumnya. Sekarang masuk pada yang kedua yaitu nau. Wa imma makulun, dan ada kalanya ialah dikatakan fi jawabi ma huwa, di dalam menjawab pertanyaan ma huwa, bihasabi syirkati, dengan berdasarkan syirkah, berserikat. Artinya syirkah ini lebih dari satu individu. Wal khususiyati ma'an, dan kekhususan ma'an, secara bersamaan. Yang dimaksud dengan khususiyah ini adalah satu individu. Contohnya kal insani, seperti insan, manusia, bin nisbati, dengan dinisbahkan, ila afradihi, pada individu-individu al-insan. Nahu, contohnya Zaidun Zaid, wa Umar, dan Umar. Wa huwa, dan adapun makulun fi jawabi ma huwa bihasabi syirkati wal khususiyati ma'an, an-nau'u, ialah nau, disebut dengan nau atau spesies. Al-Kulliyatul Khamas yang masuk kategori dzati diantaranya adalah nau. Apa itu nau? Nau itu adalah kulli yang dijadikan jawaban dari pertanyaan mahwa, yang mana pertanyaannya ini baik banyak, lebih dari satu individu, atau hanya satu individu saja. Jadi now itu bisa dijadikan jawaban dari pertanyaan mahwa yang mana isi pertanyaannya ini baik lebih satu individu atau hanya satu individu saja. Ini adalah letak perbedaan antara jenis dan nau. Kalau jenis itu hanya bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mahwa yang isi pertanyaannya itu harus lebih dari satu individu. Kalau nau bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan yang isinya lebih dari satu individu atau hanya satu individu saja. Itu adalah nau ya, atau spesies. Contohnya seperti apa? Seperti insan. Insan ini disebut dengan nau, disebut dengan spesies. Kenapa disebut dengan nau? Karena insan ini bisa dijadikan jawaban untuk pertanyaan mahwa yang lebih dari satu individu atau hanya satu individu. Contohnya seperti ini. Ma huwa Zaidun wa Amrun. Ini kan yang ditanyakan dua orang. Yang ditanyakan esensi Zaid dan esensi Umar. Dan ini dua orang. Maka jawabannya adalah insan.
Sekarang kalau kita tanya lagi, ma huwa Zaidun, apa itu Zaid? Yang ditanyakan adalah esensi Zaid dan itu hanya yang ditanyakan satu individu saja. Maka jawabannya tetap yaitu insan. Jadi ketika ada pertanyaan ma huwa Zaidun wa Amrun atau ma Zaidun wa Amrun, maka jawabannya adalah insan. Ketika ada pertanyaan ma Zaidun, maka jawabannya adalah insan. Nah, karena insan ini bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ma huwa, baik yang lebih dari satu individu atau hanya satu individu saja, maka insan ini disebut dengan nau. Li'annahu karena sesungguhnya sya'an idza su'ila ketika ditanyakan an Zaidin apa tentang Zaid wa Amrin dan Amar bima huma dengan pertanyaan mahuma karena maka ada al insanu apa insan jawaban ialah menjadi jawaban anhuma dari keduanya Zaid dan Umar. Ketika ada pertanyaan misalnya ada seorang yang bertanya ma huwa Zaidun wa Amrun maka jawabannya adalah insan. Li'annahu karena sesungguhnya insan tamamu mahiyatihima al-mustarikati bainahuma. Li'annahu karena sesungguhnya apa insan tamamu mahiyatihima ialah kesempurnaan esensi Zaid dan Umar al-mustarikati yang berserikat atau yang sama bainahuma di antara keduanya Zaid wa Umar. Jadi jawaban yang sempurna dari pertanyaan ma huwa Zaidun wa Amrun adalah insan. Karena insan ini merupakan tamamul mahiyah an Zaidin wa Amrin. Wa idza suila dan ketika ditanyakan an kullin apa tentang masing-masing minhuma dari keduanya Zaid wa Umar, maka ada al jawabu apa jawaban zalika ialah hal tersebut atau insan isi dari dalik ini adalah insan aidon juga maka ada al jawabu apa jawaban zalika ialah insan tersebut aidon juga li'annahu karena sesungguhnya apa insan atau dalik yang mana dalik ini adalah isinya adalah insan li'annahu karena sesungguhnya apa dalik tamamu mahiyatihi ialah kesempurnaan esensi kullin minhuma tamamu mahiyati ialah kesempurnaan esensi kullin minhuma al-mukhtassati yang khusus al-mukhtassati yang khusus bihi dengan kullin minhuma al-mukhtassati yang khusus bihi dengan kullin minhuma. Sebaliknya ketika ada pertanyaan yang isinya itu hanya satu individu misalnya ya ada yang bertanya ma huwa Zaidun apa itu Zaid maka jawabannya insan. Ketika ada yang bertanya juga ma huwa Amrun apa itu Umar maka jawabannya adalah insan juga. Maka jawaban yang sempurna dari pertanyaan ma huwa Zaidun wa Amrun adalah insan. Dan jawaban yang sempurna juga terkait pertanyaan ma huwa Zaidun adalah insan. Ma huwa Amrun juga insan. Karena itu insan ini kategorinya adalah nau atau disebut dengan nau. Kenapa? Karena insan bisa menjadi jawaban dari pertanyaan mahua yang isinya itu lebih dari satu individu atau satu individu saja. Wa yursamu dan didefinisikan annau apa nau bi annahu dengan sesungguhnya apa annau kulliyun ialah kulli universal dakhala masuk fihi di dalam kata kulli sairul kulliyati apa semua kulliyat semua universal yang 5 itu dengan kata-kata kulli bisa masuk makulun ala kasirina yang dikatakan ala kasirina atas banyak individu mukhtalifina yang berbeda bil adadi dengan bilangan dunal hakikoti bukan esensi. Jadi yang dinamakan nau itu adalah kulli yang
diberlakukan atau yang bisa dikatakan atau yang bisa dilekatkan, bisa diberlakukan. Makul ini mahmulun artinya. Artinya bisa dilekatkan, bisa dipredikatkan, gitu ya, yang disebut dengan makulun. Yang dinamakan nau itu adalah kulli atau universal yang bisa dilekatkan kepada banyak individu yang hakikatnya sama, cuman beda di dalam adat. Beda di dalam adat itu ya satu dua tiganya saja yang beda. Cuman esensi dari yang al-mukhtalifina bil adat itu sama, esensinya sama, ya, esensinya sama. Ini adalah perbedaan juga antara nau dan jinis. Kalau jinis itu kulli yang dikatakan kepada banyak individu, yang mana masing-masing dari individu yang satu dengan yang lain berbeda secara esensi. Kalau nau bisa dikatakan kepada banyak individu atau bisa dilekatkan, diberlakukan kepada banyak individu yang esensi masing-masing dari individu ini sama. Berbeda hanya di dalam adatnya saja. Kharajah keluar bihi dengan perkataan makulun ala kasirin mukhtalifin nabil adat dunal hakikoh al jinsu apa jenis? Karena kalau jenis itu makulun ala kasirina mukhtalifina bil haqa'iq atau bil hakikoh. Fi jawabi ma huwa di dalam menjawab pertanyaan ma huwa. Di dalam menjawab pertanyaan ma huwa. Kharaja keluar bihi dengan kaul fi jawabi ma huwa al fasal apa fasal. Kenapa fasal keluar? Karena fasal itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa. Wal khasatu dan khasah juga keluar dengan kata-kata fi jawabi ma huwa. Kenapa? Karena khasah itu digunakan untuk menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa. Wal aradul am dan juga keluar aradul am. Kenapa aradul am keluar? Karena aradul am itu tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan apapun. Tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan mahwa, juga tidak bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan ayyu syai'in huwa. Jadi fasal khosoh dan aradul am ini keluar dengan qayyid fi jawabi mahwa. Demikian terkait penjelasan now, definisi now. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.